nggak ada. Demi kitab Al-Quran yang jelas, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Sekarang ayat 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Afanadribu ankumud dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Artinya, maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu karena kamu kaum yang melampaui batas. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Ayat 7, ayat 6. Wa arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'im min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batashaw wa madha masalul awwalin wa ma sa'alahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Artinya kok gak ada yang baca nih? Gantian tau siapa? Gimana nih? Ayat berapa ini tadi? Mulai dari 6 ya. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok. Jadi kalau ada nabi baru yang datang, itu selalu dia apa? Olok-olok, dihina ya. Ayat 8 sudah. Karena itu kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka dan telah berlalu. Contoh umat-umat terdahulu. Jadi yang mengolok-olok dan yang lebih tinggi itu dibinasakan oleh siapa? Oleh Allah. Sampai ayat 8, ayat 9 sudah belum? Belum, yuk ayat 9. Alladzina ja'ala lakumul 9 bala itu. 9 tak baca dulu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui. Ayat 10. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar wa ansarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. 10. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapatkan petunjuk. 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu dikeluarkan dari kubur. Itu jelas itu nggak dengung al-an'ami. Litastawu ala tawaitum alaihi subhan sakhkhara lana sudah apa belum? Ya, bacain sekalian artinya.
Agak keras dah. semua pasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu Saya kira pindah setengah Maha delapan. suci Allah yang Pindah kamu dekat sini piye Nek? Setengah delapan. menundukkan Oh, jam 8. semua ini bagi kamu, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin. Amin tahada mimma yakhluqu banatin wa asfaqum bil banin wa idza busira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadim. Artinya dibaca benar toh? Bacaan Fatihnya Pak. Yang belum arti ini. 14. Biar dibaca Tifa Bu. Ojo langsung nyambung. Nah, baca. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, dan mereka menjadikan sebagai dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh manusia itu pengingkar yang nyata. Pantas dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu. Jadi sampai 4:17. Iya, 17 masih. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. Wa amma yunashi'u fil hilyati wa huwa fi khisamin ghairu mubin wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani innasa azahidul khalqahu satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Artinya, dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan sebagai perhiasan sedang dia tidak mampu memberikan alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan pencipta malaikat-malaikat itu? Kalau akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa qalu law syaa ar-rahmanu ma abda wa qalu law syaa ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yahrusun am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Bal qalu. Artinya. Bacaan apa? Iya Pak. Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka lagi. Mereka tidak mempunyai ilmu tapi tidak lain mereka hanyalah menduga-duga belaka. Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab pada mereka sebelumnya, lalu mereka berkata pada kitab itu. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala
آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا مترفوها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapatkan petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Kemudian demikian ketika kami mengutus seseorang untuk memberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidupnya di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekadar mengikut jejak mereka. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Lalu kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana sesungguhnya orang yang meninggalkan kebenaran. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku melepas diri dari apa yang kamu buat. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Kecuali kami menyembah Allah yang menciptakan. Karena sesungguhnya Dia akan memberi petunjuk kepadamu dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunan agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seseorang Rasul yang memberi penjelasan. Lamma ja'ahum lahumul haqqu qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun wa qalu laula nuzila hadal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adim. Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami mengingkarinya. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Iya. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya, dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Taif. Iya, jadi waktu Al-Quran itu dibilang apa itu? Dibilang apa? Sihir. Pada nggak percaya ya, mengingkari semua. Sekarang ayat 32.
ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un walaula ay yakunan nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman baca Zifa wa liman yakfuru birrahmani libuyutihim sukufam min fiddati wa ma'arij 'alaiha yadharun. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagai yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Ya, saya tak bacakan dulu asbabun nuzul ya, sama keutamaan surat. Surat apa ini namanya? Surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf terdiri dari 89 ayat, merupakan surat Makiyah atau Madaniyah. Makiyah diturunkan sesudah surat Asy-Syura, dinamai Az-Zukhruf yang artinya perhiasan, diambil dari kata Az-Zukhruf, terdapat pada ayat 35. Orang-orang musyrik mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang itu biasanya tergantung dari perhiasan dan harta benda yang dimiliki. Karena Muhammad adalah seorang anak yatim yang miskin, dia tidak pantas diangkat Allah sebagai Rasul dan Nabi. Menurut mereka ini maksudnya pangkat Rasul harus diberikan kepada orang kaya. Ini menurut mereka ya. Ini menegaskan bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar untuk mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang. Harta itu merupakan hiasan hanya di kehidupan duniawi saja, bukan untuk kesenangan akhirat. Makanya nama suratnya artinya apa tadi? Artinya adalah perhiasan ya. Apa yang dipersaksikan oleh orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul adalah sama saja antara orang kafir Mekah sama orang kafir terdahulu. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah, Abu Sufyan, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, sesungguhnya kami hanya mengikuti agama dari nenek moyang. Diriwayatkan dalam Ibnu Abbas bahwa orang-orang kafir Quraisy antara lain Walid berkata, seandainya apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu Al-Quran maksudnya adalah benar dari Allah, pasti itu akan diturunkan kepadaku, bukan ke Muhammad. Itu menurut orang-orang kafir. Kenapa? Karena menganggap dirinya lebih tinggi, derajatnya lebih kaya. Kok ke Muhammad sih? Gak percaya, soalnya Muhammad anak yatim, miskin. Lanjut ya, ayat 38 dulu. Buyutihim abwab Sampai Kurang siapa toh? aku Iya, nanti sampai kita masuk sih. walibuyutihim abwab wasburan alaiha yastaqibun wazuhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'u hayatid dunya wal akhiratu inda
wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may ya'shu an dzikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi tempat karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka dapat Oh iya. Di ruang apa?